Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau ngelanjutin video haji part 6. Part kali ini adalah part terakhir rangkaian haji reguler sampai kepulangan haji ke tanah air. Video haji part 6 ini aku mau bagi-bagi pengalaman tentang kondisi di sekitar Masjid Nabawi. Nah, hari ini juga sekalian mau jalan-jalan ke tempat bersejarah, terus kulineran sama beli oleh-oleh. Dan juga ke Baqi dan ada museum. Sama seperti di Mekah, di Madinah juga kita disiapin makanan kotak seperti ini ya. Lengkap, ada minumannya dan juga buah-buahan. Apanya ini loh? Iya, mudah banget. Gede-gede banget. Karena kita hanya bisa mengunjungi Raudhah satu kali, di sini aku mau ngasih tahu ada tempat di sebelah Raudhah yang bisa kita kunjungi untuk beribadah. Kita bisa sholat dan doa di samping Raudhah. Hujan. Hujan. Jadi dari tempat ini ke Raudhahnya hanya dibatasi oleh dinding pembatas. Kita masih bisa melihat mimbar Nabi Muhammad. Kalau mau ke sini kita bisa masuk dari pintu masjid nomor 30. Jadi sholat maghrib dan isyanya di halaman masjid nomor 30 ini. Tempat ini dibuka setiap hari tapi di jam tertentu. Gantian antara jamaah laki-laki dan perempuan. Itu dia mimbar Nabi Muhammad, kelihatan jelas dari sini. Tapi untuk makamnya tidak terlihat. Setelah itu kita jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi. Kita ke belakang tempat menginap kita. Tepatnya di belakang Hotel Mirait As-Salam. Pertama kita ke Masjid Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah imam besar yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di rumahnya yang kemudian dijadikan masjid. Kalau mau kesini kalian bisa jalan kaki dari pintu 26, kemudian lurus ke arah Hotel Al-Haram, terus ke kanan dan kemudian ke kiri. Kedua kita ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Kalau mau kesini kita masuk lewat pintu Masjid Nabawi yang nomor 7. Dulu masjid ini pernah digunakan Nabi Muhammad untuk sholat Id. Kemudian Masjid Gamamah. Gamamah ini artinya mendung. Masjid ini dinamakan mendung karena dulu Rasulullah pernah sholat Id di sini dan di atas masjidnya terdapat awan mendung. Masjid yang terakhir adalah Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini adalah masjid terakhir yang terdekat dan bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Masjid Nabawi. Masjid ini tidak terlalu besar dan bentuknya cukup menarik. Untuk mengabadikannya jangan lupa foto-foto di sini. Kenapa cekcok? Karena Nabi Muhammad meninggal dunia. Kok Nabi Muhammad meninggal dunia sih? Siapakah nanti yang akan ganti Nabi? Apakah ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Nah, disinilah tempat cekcoknya. Nah, pada saat itu ketika mendengar Nabi Muhammad wafat, yang paling gigih, yang paling marah, bilang yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal maka akan saya penggal kepalanya. Itu siapa? Sayyidina Umar. Nah, akan tetapi pada saat itu Sayyidina Abu Bakar, ya seseorang. Di Madinah ini juga ada ayam al-baik yang sedang viral di Arab. Antrian al-baik ini panjang, jadi jangan sampai kelewat waktu sholat arba'innya ya. Hari sudah sore menjelang maghrib, kita jalan-jalan menelusuri jalan besar di Madinah. Di sini juga ada taman yang tanaman-tanamannya, di bawahnya itu ada penyiram otomatis. Nah, ini suasana di sekitar Masjid Nabawi di malam hari. Pulang dari sholat isya kita nyari makan dulu. Di sini banyak kafe, tempat makan, tempat nongkrong, ada KFC juga loh. Ada juga toko-toko emas dan tempat kebutuhan sehari-hari. Jadi sayang kalau dilewatkan.
Jangan lupa jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi dan memberi makan burung merpati berkaki merah. Tapi ingat ya, keluarnya dari pintu mana biar gak nyasar. Tempat ini ramai dikunjungi para jamaah. Di sini siang itu panas, jadi para jamaah kebanyakan jalan-jalan di luarnya itu malam. Terutama cari makan karena bosan makan di hotel. Di sini yang banyak pengunjungnya itu Wendy's, KFC, yang gitu-gitu. Sama seperti di Indonesia ya. Saatnya kita pulang ke hotel karena besok kita akan ke museum, baki, dan supermarket. Saatnya kita belanja ke supermarket. Di sini ada supermarket dekat Masjid Nabawi namanya Bin Daud. Yang dijual di sini juga lengkap banget, dari pakaian, makanan, dan peralatan sehari-hari. Harganya juga masih terjangkau. Paling suka di sini beli croissant sama mamolnya buat cemilan. Yang bunda gabung sama roti. Mamol. Terus banyak coklat juga di sini untuk oleh-oleh. Nggak apa-apa ngasih ini. Tapi rasanya yang coklat atau Ini almond. itu kurma. Ayo beli ini ya. Ini kacang ya. Kacang-kacangan ya. Senangnya kalau ada yang lagi sale. $2,5 ya. Di sini juga ciki-cikian sama snacknya kurang lebih sama kayak di Indonesia. Tapi bedanya untuk keju sama yogurt di sini lebih enak. Oh yang gede 2,5. Masih 1,5 ya. Dan jenis kacang-kacangan di sini komplit dan murah. Minumannya juga banyak, terus ada juga ice cream sama frozen food. 27 realan ya. Pokoknya ibu-ibu kalau kesini pasti mau belanja deh. Saatnya bayar dan kita akan pergi ke museum. Saatnya jalan-jalan ke Museum Masjid Nabawi. Untuk ke Museum Masjid Nabawi dikenakan biaya 15 real. Bahasa yang digunakan juga bahasa Inggris. Untuk kita yang dari negara lain biasanya disiapkan penerjemah. Ini aku kasih tahu sedikit isi di dalam Museum Masjid Nabawi. Kalau kalian mau lihat lebih jelas dan lebih lanjut, kesini aja. Ini wajib banget didatengin. Selamat datang di Museum Masjid Nabawi. Kita akan menjelaskan di sini tentang pembangunan Masjid Nabawi mulai dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa yang sekarang. Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kita bagaimana keutamaan dari Masjid Nabawi ini. Satu kali kita sholat di sini berbanding 1000 rakaat dibanding dengan sholat di masjid yang lainnya kecuali di Masjidil Haram. Muhammad pertama kali ketika hijrah itu datang dan singgah pertama kali ke Masjid Quba. Nah, jadi Masjid Quba ini adalah dulunya tempat kabilah Amr bin Auf, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW di tempat tersebut ketemu dengan 2 orang anak yatim. Kemudian Nabi di tempat itu membeli sebidang tanah seluas 100 meter. Nah, ini insya Allah yang akan dibangun untuk miniatur dahulu, ya, yang dimirip-miripkan dengan pertama kali dibuatnya Masjid Nabi Muhammad SAW. وأفضل المسجد بالمسلمين فشرع بالتوسعة الأولى للمسجد وكانت من الجهات الجنوبية والغربية والشرق الأعمدة
ثلاثة وثلاثين. Kalau rumahnya Ini adalah rumah Sayyidah Aisyah yang dimana di dalamnya dikuburkan baginda Rasulullah SAW. Di dalamnya ada kuburan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah ini makanya dibuat yang sekarang ini tempat kita yang kita lalui ketika kita masuk ke makam baginda Rasulullah SAW. iya yang tadi ya. Nah dalamnya seperti ini. Jadi tahu dalamnya ya. Iya. Kita ngintip-ngintip nggak kelihatan. Ini kuburannya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Beratnya itu kubah kurang lebih adalah 80 ton. Oke. Kemudian apa fungsinya daripada kubah ini? Kubah ini adalah untuk masuknya matahari. Kemudian satu beratnya dari payung ini adalah 40 ton. Nah, ini bisa mengurangi daripada panasnya terik matahari dan juga hujan. Berarti 6 abad. Oke, yang pertama kali membuat mimbar ini adalah Nah, ini mimbar Nabi Muhammad yang pertama kali digunakan di Masjid Kuba. Kalau nggak ada penerjemah, di sini kita bisa pakai sistem otomatis yang udah disiapkan. Sistemnya ini disambungkan ke headphone dan handphone. Cobain ya. Pokoknya seru kalau masuk sini. Dari sini kita jadi bisa lebih tahu kehidupan Nabi Muhammad dan asal mula berdirinya Masjid Nabawi. Di sini juga ada peninggalan Nabi yang umurnya udah ribuan tahun. Keesokan harinya kita lanjut ke Museum Nabi Muhammad. Masuk ke museum ini kita bayar 37 real. Ini sedikit bocoran tentang isi di dalam museumnya. Kalian wajib banget ke sini untuk lihat lebih lanjut. Kalau kalian lagi umroh atau haji, disaranin ke museum ini ya. Jadi ini akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. ولد النبي صلى الله عليه وسلم فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام سيدة مكة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فيا لها من رحلة نورانية ومعجزة نبوية. وتستمر الرحلة حتى تظهر معالم المدينة بنخلها وحراتها. وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فظلوا ينتظرونه عند الحرة لا يردهم إلا حر الظهيرة حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم فتسارعوا إلى استقباله وهم في غاية البهجة والسرور. Di akhir museum ada jualan souvenir-souvenir yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya kita ke Jannatul Baqi. Jannatul Baqi ini adalah tempat pemakaman umum Islam pertama di Madinah. Ini adalah tempat dimakamkannya para keluarga dan sahabat Nabi. Ini terletak di sebelah timur tenggara Masjid Nabawi. Untuk perempuan tidak dibolehkan untuk memasuki wilayah makam. Jadi hanya laki-lakinya saja. Bentuk makamnya seperti ini, tidak ada nama di nisannya. Dan areanya juga cukup luas. Sudah selesai ziarah makam, sekarang kita kembali ke hotel. Mami dulu sedih banget waktu ninggalin tanah suci ini.
Saatnya kita pulang ke tanah air. Jadi kita saling maaf-maafan dulu. Alhamdulillah sebelum kepulangan, Bunda mendapatkan kesempatan untuk masuk raudhah tanpa tasrih. Jadi bisa pamit ke makam Rasul. Masya Allah rezeki Bunda. Pulang dari raudhah langsung beres-beres untuk pulang ke tanah air. Sampai di hotel ternyata tas kopernya sobek. Terpaksa deh jahit darurat. Dengan apa adanya. Sudah selesai, semua koper jamaah dikumpulkan di lorong hotel yang nantinya akan dibawa ke dalam bis. Sudah malam, rombongan sudah naik bis semua. Sedih banget ninggalin Masjid Nabawi. Tuh deket banget kan jarak hotelnya sama masjid. Semoga ada rezeki untuk bisa kembali lagi ke sini. Amin. Nah, sekarang rombongannya udah sampai di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Yang boleh ditenteng itu cuma 1 tas tenteng dan 1 tas koper haji yang kecil. Sisanya masuk ke dalam bagasi. Pesawatnya udah siap, saatnya naik pesawat. Kalau bawa minum atau air zam-zam taruh aja di Tupperware, jadi nggak diambil sama pegawainya. Kita taruh di dalam tas jinjing. Masya Allah itu mataharinya bagus banget. Udah kangen sama anak-anak bulu kesayangan, sama anak-anak mami tercinta. Seneng mau ketemu keluarga di tanah air. Kita sampai Indonesia, cuacanya cerah. Bakal kangen sama ustazah. Terima kasih ya atas bimbingannya selama di Mekah dan Madinah. Semangat Ibu. Dah. Alhamdulillah mendarat dengan selamat. Sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai sana kita langsung ke asrama haji. Sesampainya di asrama haji, kita langsung ambil koper dan cek kesehatan. Ada yang jualan boneka. Setelah itu kumpul di aula untuk pelepasan jamaah haji. Selesai sudah video rangkaian haji reguler kali ini. Video part 1 sampai video part 6. Semoga bisa membantu dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Sebelum pulang kita masing-masing mendapatkan air zam-zam 5 liter. Mana Kuningan? Mana Indramayu? Semoga silaturahmi tetap berjalan sampai kita tua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.